Selamat siang juga Bu Jumiati. Alhamdulillah baik dan sehat Bu. Ibu sendiri bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah juga sehat Ibu. Bagaimana tadi di sekolah Ibu? Hari ini pembelajaran berjalan dengan lancar walaupun ada kendala-kendala Ibu yang saya alami. Saya mengucapkan terima kasih banyak pada Ibu karena sudah bersedia meluangkan waktu untuk ngobrol dengan saya sesuai dengan waktu yang sudah kita sepakati kemarin, Bu. Iya, sama-sama. Saya juga sangat antusias ini untuk ngobrolnya hari ini. Terima kasih, Bu. Iya, kira-kira apa nih yang mau kita obrolkan hari ini, nah Bu? Gini, Bu. Saya kan masih bingung nih dalam mengatasi murid saya di kelas. Dalam tahun ajaran ini saya mengajar di kelas 4. Sebelumnya kan saya mengajar di kelas 6. Nah, kalau di kelas 6 itu kan muridnya nih sudah pandai membaca. Sudah hasil lah dari kelas 1 sampai kelas 5 kan hasilnya sudah ada di kelas 6. Nah, tahun ini saya ditugaskan di kelas 4. Nah, ternyata Bu, di kelas 4 itu masih ada 4 orang anak nih Bu yang belum lancar membaca. Nah, di sini Bu saya bingung sekali Bu bagaimana caranya agar mereka ini bisa pandai dalam membaca. Oh, jadi situasi Ibu Santi saat ini terjadi perubahan begitu ya Bu? Yang sebelumnya di kelas 3 jadi kelas 3. Lalu ada beberapa murid yang Ibu anggap masih terlambat lah gitu ya Bu. Lalu untuk rencana Ibu ke depannya ini bagaimana nih Bu? Mengatasi yang 4 orang siswa tadi? Rencana saya ini Bu, saya kan pengen nih di kelas saya itu pada saat melakukan pembelajaran itu dapat terlaksana dengan efektif. Nah, saya kan ingin nih semua murid bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, tidak ada terkendala lagi yang tidak bisa membaca. Nah, cuman kalau saya ini fokus kepada 4 orang anak itu, bagaimana dengan kawan-kawannya yang lain? Sementara kan di kelas 4 itu jumlah muridnya ada 11. Nah, yang pandai itu yang sudah mahir membaca, yang tanpa dibimbing lagi itu ada 7 orang. Nah, 4 orang ini yang merupakan PR bagi saya itu Bu. Saya bingung itu Bu, pusing memikirkannya kan sudah kelas 4 ini Bu. Iya, memang agak sedikit menjadi problem ya Bu jika ada beberapa siswa kita yang masih tertinggal, sedangkan ada siswa yang sudah melaju lah dengan melesat lah lebih jauh daripada yang 4 ini menjadi kendala kita juga di dalam kelas. Tapi kita itu kemudian tujuan Ibu ke depannya itu Ibu pisahkankah atau bagaimana di antara 4 ini dengan 7 orang yang metode-metode pembelajaran Ibu? Bagaimana nantinya? Metode saya ini Bu yang akan saya lakukan, mungkin saya bisa menganalisis dulu Bu ya, 4 orang anak tadi yang kurang pandai membaca, 7 orang anak kan sudah pandai membaca. Nah, di sini strategi yang sudah saya gunakan itu adalah di saat jam pelajaran itu, sebelum memulai jam pelajaran ini saya gunakan literasi nih Bu. Sebelum memulai kan saya silakan dulu anak-anak nih boleh baca apa saja gitu. Nah, setelah selesai membaca saya tanyakan nih apa yang sudah kalian baca. Nah, ternyata kendalanya nih anak yang 4 tadi, mereka tidak bisa menjelaskan apa yang hasil dari yang sudah mereka baca tadi. Nah, di sini Bu saya juga menggunakan strategi yaitu pembelajaran teman sebaya nih Bu. Nah, iya, kan temannya yang sudah pandai itu saya minta untuk mengajari temannya yang belum pandai membaca itu Bu, kan supaya supaya ada kemajuan dalam mereka membaca seperti itu Bu.
Oh, sangat bagus sekali sudah metode yang Ibu Santi terapkan tadi ya, mulai dari belajar dengan teman sebaya, dengan apa tadi yang membaca, diajarkan yang membaca supaya lebih lancar. Itu sudah termasuk metode yang sangat bagus kalau menurut saya, Bu. Apakah itu sudah berdampak kira-kira? Sejauh ini Bu sudah ada kelihatan sudah dampaknya. Sudah ada 2 orang anak nih yang sudah mulai lancar, cukup lancar itu, walaupun masih itu terbata-bata, cuman agak sudah bisa gitu Bu. Nah, saya senang sih seperti itu, teman-temanku juga senang Bu. Mereka semangat nih mengajari temannya yang tidak bisa tadi. Oke, berarti sudah ada menunjukkan kemajuan berarti ya Bu, melalui metode-metode yang Ibu berikan tadi. Wah, sangat luar biasa itu Bu, sudah meningkatkan dari yang 4 siswa menjadi 2 siswa yang sudah berkembang. Berarti kan itu sudah berhasil nih, tinggal dikembangkan kembali. Kemudian apa sih yang menjadi tantangan Ibu Santi sendiri nih? Kan Ibu dipisah dari yang tingkat rendah tadi menjadi tingkat tinggi ya Bu. Nah, itu apa sih Bu yang menjadi tantangan Ibu untuk itu tadi, dengan menghadapi 4 murid yang masih tertinggal, kemudian 2-nya sudah berhasil Ibu berikan metode, kemudian berhasil, lalu yang untuk 2 ini Bu, apa ya lagi yang menjadi tantangan Ibu sendiri? Tantangan saya ini Bu agak berat juga sih Bu, kan sudah kelas 4 nih. Berarti kan tantangan saya itu harus berusaha semaksimal mungkin ini agar mereka ini pandai semua, yang 4 orang tadi itu Bu. Itu tantangan saya Bu. Iya, di dalam Ibu menghadapi tantangan itu tadi, apakah ada hal yang Ibu perlu gitu yang Ibu butuhkan untuk mencapai atau menghadapi tantangan Ibu tadi? Ada Bu yang saya butuhkan. Nah, yang saya butuhkan itu adalah dukungan dari orang tua mereka Bu, karena kan waktu di keluarga itu lebih banyak untuk memperhatikan anak-anak mereka, mengajari, membantu anak-anak mereka untuk belajar. Nah, sementara di sekolah kan cuma waktunya terbatas, dan kita juga harus menghadapi tidak hanya 1 anak tapi beberapa anak. Itu Bu. Iya. Oh iya, sangat setuju dengan Ibu Susanti, karena di dalam pembelajaran itu bukan hanya kita ya Bu sebagai guru yang bertanggung jawab, tapi juga ada peran orang tua dan lingkungan sebagainya yang bertanggung jawab terhadap proses belajar anak itu tadi. Iya, baik. Ya. Kemudian ini untuk Ibu ini mengharapkan di kelas itu untuk idealnya seperti apa Bu yang Ibu harapkan? Yang saya harapkan kelas yang pembelajaran itu dapat terlaksana dengan efektif, semua anak bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Itu yang saya harapkan Bu, sehingga tujuan dari pembelajaran kita itu bisa terpenuhi, dan juga pembelajaran yang berpihak pada murid. Seperti itu Bu, agar mereka merasakan semua. Iya kan. Luar biasa sekali Ibu terhadap dedikasinya terhadap anak murid Ibu tadi. Mungkin kita sebagai guru tadi juga perlu berkolaborasi dengan orang tua, begitu ya Bu? Iya Bu. Kemudian yang Ibu harapkan tadi juga adanya peran orang tua terhadap proses dalam pembelajaran murid Ibu tadi. Lalu ini setelah kita sharing ini Bu, saling berbagi ini, bagaimana kira-kira nih perasaan Ibu Santi? Alhamdulillah Bu, saya sudah merasa agak lega. Sebelumnya tuh saya merasa ini Bu, pusing sekali Bu. Bagaimana nih mengatasi 4 orang anak ini? Ya setelah saya ngobrol dengan Bu Jumiati yang sudah
memberikan pencerahan kepada saya. Pusing saya ini sudah berkurang, Bu. Alhamdulillah. Memang segala sesuatu itu perlu dibicarakan, Bu. Tidak boleh dipendam sendiri. Betul sekali ya, Bu, ya. Iya. Nanti terpendam. Ya, kita perlu juga sharing, ngobrol tentang segala apapun lah permasalahan-permasalahan kita. Ya, terima kasih atas waktu dan sharingnya hari ini. Semoga nanti ke depannya kita bisa menjadi guru yang lebih baik, ya bisa lebih membimbing siswa-siswa kita. Terima kasih banyak pada Ibu Jumiati yang sudah bersedia mendengarkan curhatan dari saya, Bu. Iya, sama-sama Ibu. Mungkin di lain waktu nanti kita bisa saling ngobrol-ngobrol kembali. Iya, Bu. Ya, terima kasih Ibu Nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ajida. Selamat siang. Waalaikumsalam Ibu Jumi. Selamat siang. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik, Bapak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih, Pak, atas waktunya hari ini bisa sharing ya, Pak, hari ini mendengarkan cerita dari saya. Ya, kebetulan hari ini lagi kosong, Bu, jadi bisalah untuk curhat dengan Ibu tentang masalah-masalah Ibu. Apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita nanti, Bu? Dari yang saya harapkan sih, Pak, bisa mengeluarkan unek-unek di dalam hati ya, Pak, agar sedikit ya plong lah, begitu, Pak. Berarti ada unek-unek ya, Bu? Iya. Ada, Pak. Bisa diceritakan, Bu, unek-uneknya? Iya, kalau unek-unek ini masih sekitaran pembelajaran lah, Pak. Ini daerah tempat saya mengajar itu kan daerah pegunungan ya, Pak. Nah, di sana itu siswanya itu masih dibebankan dengan pekerjaan orang tuanya. Nah, jadi saya mendapatkan kasus satu anak yang dia itu harus tetap bekerja gitu, Pak. Tetap bekerja, tapi dia ini sudah beberapa kali dia terlambat sekolahnya. Saat dipanggil ditanya apa sebabnya kamu terlambat, katanya dia bekerja dulu, Pak. Nah, itu yang saat ini bukan hanya satu orang siswa, tapi ada beberapa siswa yang juga seperti itu. Nah, itu menjadi unek-unek saya ini, Pak. Bagaimana kira-kira? Oh, jadi siswa-siswa di sana masih dibebankan bekerja oleh orang tua, sementara dia juga harus belajar di sekolah ya, Bu? Iya, betul sekali, Pak. Berapa anak kira-kira yang seperti itu, Bu, di kelas ini? Yang saat ini sudah diberikan perlakuan yang melebihi batas maksimal yang izin itu sudah ada 4 orang ini, Pak. Nah, jadi rasanya itu kan bagaimana ya kita itu harus dengan bijaksana menghadapi masalah siswa yang seperti itu. Oh, jadi anak itu apa dia sering terlambat setiap harinya, atau anak itu malah izin dalam seminggu ini misalnya harusnya 5 hari turun sekolah, dia cuma 2 hari, atau bagaimana, Bu? Iya, sebenarnya tidak setiap hari, Pak. Cuma di dalam 5 hari pembelajaran itu ada beberapa hari yang dia terlambat. Nah, itu, Pak, jadi masalahnya. Kemudian misalnya di jam terakhir itu kan masih belum pulang lah, Pak, tapi dia sudah izin duluan. Nah, izin duluan dengan alasan ya itu tadi, bekerja membantu orang tua itu tadi. Terus respon Ibu bagaimana? Apakah Ibu sudah ada memanggil orang tuanya atau konsultasi dengan orang tua, atau bagaimana, supaya anak ini tidak lagi ikut bekerja dengan orang tuanya, dia bisa fokus sekolah saja? Apakah sudah ada koordinasi dengan orang tuanya, Bu? Iya, sejauh ini yang sudah kami panggil itu, Pak, ada 2 siswa yang sudah kami panggil dengan orang tuanya, karena 2 siswa ini sudah sangat sering sekali ya
terlambat itu nah Pak. Jadi untuk 2 siswa yang lainnya itu belum kami lakukan pemanggilan orang tua, hanya sebatas pemanggilan siswanya itu saja tersebut. Terus bagaimana tanggapan orang tuanya setelah dipanggil menghadap ke kantor? Apakah mereka itu menanggapi dengan lapang dada atau bagaimana, atau malah marah-marah atau bagaimana, Bu? Iya, sebenarnya mereka itu responnya sangat bagus ya Pak. Mereka juga tidak menyalahkan guru. Kenapa mereka dipanggil, kenapa anaknya diberi surat teguran. Sebenarnya mereka juga mengakui sebenarnya ya masih permasalahannya itu ada di mereka. Mereka masih menggunakan jasa tenaga anak mereka itu untuk membantu bekerja. Tapi mereka katanya juga mau bagaimana lagi katanya Pak. Tidak ada yang bisa membantu lagi karena sudah kebiasaan itu ya anak itu yang membantu orang tua begitu. Nah, lalu ada orang tua juga yang sepertinya itu responnya itu pasrah Pak. Ya sudah Bu, tidak apa-apa misalnya anak kami ini diberhentikan sekolah. Nah itu kan rasanya itu kayak beban di dalam diri guru itu nah Pak. Kita tidak tega untuk memberhentikan dia, tapi dia juga ada kebutuhannya, mencukupi kebutuhannya itu tadi dengan bekerja itu tadi. Nah itu menjadi dilema sendiri bagi kita Pak. Oh, jadi setelah Ibu panggil orang tuanya tadi, tidak ada perubahan sama sekali atau bagaimana Bu? Atau ada perubahan asalnya mungkin dalam seminggu itu 2 hari terlambat, jadi sehari saja, atau malah tetap saja seperti biasa, atau bagaimana Bu? Iya, untuk ini sudah ada perubahan Pak. Sudah rutin untuk sekolah, tidak bolos lagi, tidak izin lagi. Itu sudah berjalan, ini sebulan berjalan ini sudah sering aja. Terus yang dua orangnya masih belum dipanggil orang tuanya Bu? Dua orang itu kenapa belum dipanggil? Karena dia sudah menunjukkan perubahannya sendiri Pak. Dia sudah menunjukkan perubahannya sendiri karena sudah diberi peringatan 1 oleh kami pihak sekolah. Jadi dia sudah mulai berubah lah, tidak lagi bolos, tidak lagi izin, alasan bekerja tadi sudah tidak ada lagi. Jadi memang alasan mereka terlambat itu memang betul adanya karena ikut kerja dengan orang tuanya, tidak diada-ada oleh mereka sendiri ya Bu? Iya betul Pak, karena yang 2 tadi kan sudah kami konfirmasi kepada orang tuanya apakah benar nih murid anak Bapak Ibu ini memang tidak sekolah karena bekerja. Ya benar sepertinya. Terus rencana Ibu ke depan untuk lebih mengoptimalkan agar mereka itu tidak lagi terlambat datang ke sekolah, bahkan di pembelajaran lebih aktif lagi, apa kira-kira? Iya, untuk rencana saya lebih memberi motivasi kepada mereka betapa pentingnya sekolah itu, di mana nanti hasil dari sekolah itu mereka juga bisa membantu orang tuanya dengan cara yang lebih baik nantinya. Ya, saya terus memberi motivasi dengan juga memberi semangat kepada mereka supaya ya tetaplah melanjutkan sekolah, di mana nanti sekolah itu sangat penting dan berguna untuk mereka nanti membantu orang tuanya sendiri. Ya, begitu bagus Pak. Sekali, Bu. Ya bagus sekali. Siapa Bu kira-kira yang membantu Ibu untuk mengoptimalkan agar mereka tetap turun dengan maksimal ke sekolah? Siapa kira-kira yang bisa membantu Ibu untuk memaksimalkan rencana Ibu itu? Iya. Tidak mungkin kan Ibu melaksanakan itu dengan sendiri, pasti ada rekan kerja atau kepala sekolah yang kerjasama dengan Ibu untuk bisa mengatasi permasalahan ini. Iya, betul sekali Pak. Saya di sekolah itu berkoordinasi dengan guru BK dulu Pak. Saya berkonsultasi dengan guru BK bagaimana baiknya ini Pak. Kemudian saya juga berkoordinasi dengan orang tua tadi, dengan dipanggilnya orang tua tadi, kita klarifikasi nih bagaimana betulkah atau tidak anak ini bolos yang izin sekolah ini, apakah dia bekerja atau memang dia hanya pura-pura. Nah alasannya itu tadi mungkin yang saya butuhkan tadi kerjasama dari pihak sekolah, guru BK, kepala sekolah, rekan guru, sesama guru, kemudian juga bantuan dari orang tua itu sendiri untuk memantau aktivitas anak-anak mereka. Mungkin seperti itu Bapak.
luar biasa Bu, sudah sangat bagus rencana aksi yang sudah Ibu buat. Mudah-mudahan komitmen dengan rencana itu sehingga pembelajaran di sekolah Ibu dapat berjalan dengan lancar, dengan baik. Bagaimana perasaan Ibu setelah kita ngobrol-ngobrol pada hari ini Bu? Iya, yang pasti ya agak plong lah sedikit Pak, karena sudah bisa sharing, berbagi begitu Pak. Rasanya agak lega sudah Pak. Oh iya, iya. Iya. Terima kasih ya Bapak atas Ya, waktu sama-sama, yang Bu. Bapak berikan hari ini. Semoga di lain kesempatan kita bisa saling sharing lagi ya Pak. Amin Bu, siap. Terima kasih juga Bu. Terima kasih Bapak, sama-sama. Assalamualaikum Ibu Santi. Waalaikumsalam Bapak Ajida. Gimana nih kabarnya Bapak Ajida sore ini? Alhamdulillah baik-baik saja Bu. Ibu sendiri bagaimana Bu? Alhamdulillah Bapak Ajida masih diberikan kesehatan, bisa menikmati udara segar. Cuaca Baik, bagaimana Bu? Di sana Bu? Ya, Cuacanya bagaimana? cuacanya alhamdulillah sini cerah Pak. Walaupun 1 minggu panasnya pol, beberapa hari ini sudah mulai turun hujan sehingga cuacanya mulai sudah bagus itu Pak. Oh, Baik. Gimana nih Bapak Ajida? juga bagus. Ya, Terkait kita hari ini nih, apa nih yang mau Bapak Ajida obrolkan? begini Bu. Saya kan di sekolah saya itu baru pindah kelas nih. Pindah kelas, awalnya kan saya ngajar kelas 5. Karena guru kelas 5-nya pindah, jadi kelas 5-nya kosong. Kelas 5 pindah. Kelas 4 Bu, maaf. Kelas 4-nya guru kelas 4-nya pindah, jadi kosong Bu. Jadi saya yang awalnya kelas 5 dipindah ke kelas 4. Karena kelas 4 muridnya lebih banyak, kelas 5 kan cuma 2 orang. Jadi kata kepala sekolah, kamu saja yang kelas 4, biarkan kelas 5 itu diserahkan ke petugas perpustakaan dulu sementara menunggu gurunya. Nah jadi di kelas 4 yang baru itu saya menemukan ya murid-murid yang baru dengan karakter yang baru Bu. Jadi di sana itu, di kelas itu ada satu murid yang apa ya dikatakan waktu pembelajaran itu dia tidak bisa fokus, tidak bisa diam, dia selalu bergerak kesana kemari, dia main, dia duduk-duduknya seperti orang duduk di warung secara sembarangan saja, ditegur pun dia tidak menghiraukan, walaupun menghiraukan misalnya sebentar, baik, nanti balik lagi, dia makan-makan, dan itu berjalan terus seperti itu. Baik Bapak Ajida, sebelumnya Bapak mengajar di kelas 5 ya Pak ya, dengan muridnya cuma 2 orang. Nah sekarang Bapak pindah ngajar ke kelas 4. Kelas 4. Dan ada satu murid nih yang boleh dibilang super aktif gitu ya Pak ya, tidak bisa diam. Lantas apa yang Bapak inginkan di kelas Bapak? Saya sih kan terbiasa di kelas yang muridnya 2 orang Bu, hening, tidak ribut karena kan cuma 2 orang. Terbiasa dengan yang kelas yang hening, yang muridnya cuma 2 orang. Nah dapat kelas yang agak banyak muridnya dan ditambah 1 orang tadi yang aktif sekali. Jadi saya sih mengharapkan kelasnya lebih hening, lebih tenang sehingga saya mengajarnya lebih nyaman Bu. Oh iya, berarti Bapak Ajida pengen kelasnya itu tenang, hening supaya belajarnya lebih nyaman. Nah, jadi permasalahannya tadi kan pada satu anak nih yang tidak bisa diam. Lantas apa nih yang sudah Bapak lakukan terhadap anak tersebut? Begini Bu, anak itu kan aktif sekali, dia bergerak ke sana kemari. Kadang-kadang saat proses pembelajaran dia mengganggu teman-temannya juga. Tapi dia lebih sering dengan asik sendiri Bu. Diam di kursinya, dia asik sendiri main. Kalau ada makanan dia makan, ditegur pun dia tidak menghiraukan. Jadi awalnya saya berpikir, anak ini bagaimana ini? Waktu proses pembelajarannya seperti ini, tidak bisa diam, tidak memperhatikan waktu dijelaskan.
Sementara yang lain bisa memperhatikan pembelajaran, dia tidak. Nah, tapi ternyata setelah saya lakukan bukan evaluasi sih, lakukan tes, saya berikan beberapa soal tentang materi yang kami bahas. Ternyata anak ini lebih bisa dari yang mendengarkan. Nilainya bahkan lebih bagus daripada anak-anak yang fokus mendengarkan. Kemarin waktu pembelajaran bahasa Indonesia tentang tentang paragraf, dia lebih bisa menyimak apa itu paragraf deduktif, induktif, campuran, dia lebih paham itu dibanding anak-anak yang lain yang mendengarkan dengan fokus. Memang tidak semua anak sih nilainya jelek yang mendengarkan tadi, cuman ada beberapa 1, 2, 3 anak yang terlihat mendengarkan tetapi nilainya malah lebih bagus dia tadi. Begitu, Bu. Seperti itu ya Pak ya. Ternyata di samping anak itu selalu aktif bergerak, ternyata ada hal yang istimewa dari anak tersebut. Malahan dia itu lebih pandai dari anak yang memperhatikan pelajarannya nih. Nah, kira-kira nih Pak, apa sih yang akan Bapak lakukan nih untuk kedepannya ini supaya suasana kelas Bapak tadi kan ingin suasana kelasnya yang nyaman, tenang, pembelajarannya bisa berjalan dengan lancar, efektif. Kira-kira ini apa nih Pak? Setelah saya mendalami dan saya melihat tipe atau gaya belajar anak, saya semakin menyadari bahwa tipe belajar anak itu beda-beda. Nah, ada tipe anak yang kinestetik, ada yang auditory, ada yang visual. Nah, jadi saya baru sadar bahwa anak ini mungkin adalah anak kinestetik. Walaupun dia terlihat tidak fokus, tidak bisa berdiam, tapi sebenarnya dia merekam apa yang disampaikan. Jadi pada kesimpulannya, saya ke depan ingin membagi menjadi 3 kelompok atau tiga tipe belajar anak. Saya akan bagi mereka nanti dalam 3 kelompok. Ada kinestetik, ada auditory, dan ada visual, Bu. Rencana saya seperti itu, Bu. Baik, Bapak. Langkah yang sudah Bapak ambil yaitu akan membagi anak dalam kelompok kinestetik, auditory, dan visual. Seperti itu ya Pak ya? Iya, Bu. Ternyata Pak Ajida ini sudah mantap sekali nih Pak, langkah yang sudah Bapak ambil. Nah, kemudian siapa Pak yang kira-kira nih yang bisa membantu Bapak untuk mengingatkan rencana Bapak ini? Saya nanti akan berkoordinasi dengan kepala sekolah yang jelas tentang anak ini, karena kan di sekolah saya itu baru tentang tipe atau gaya belajar anak ini banyak yang masih belum tahu. Nah, jadi saya nanti akan koordinasi dengan kepala sekolah maupun rekan kerja saya di sebelah kelas saya, karena mereka kalau tidak kita tidak beritahu, mereka akan terganggu dengan kegiatan kita, dengan kegiatan anak yang aktif, ada yang berbicara, ada yang ini dan segala macam, maka kelas sebelah akan terganggu. Nah, jadi nanti saya akan koordinasi dengan kepala sekolah, dengan rekan saya di sebelah kelas saya, kelas 5 dan kelas 6, saya akan beritahukan bahwa nanti saya akan membagi kelas saya menjadi 3 kelompok. Dan juga Bapak lebih mengoptimalkan sih, Bu. Walaupun di sekolah kami itu ada kendala tidak memiliki proyektor, saya rencana kan kepala sekolah itu ada punya proyektor. Kapan-kapan saya minta kepala sekolah ya untuk sekali-sekali lah membawa proyektor agar saya bisa lebih mengajar dengan lebih efektif, menampilkan PPT, menampilkan video, mungkin lebih menarik bagi mereka, Bu. Oke Bapak, iya. Kapan nih Pak rencana aksinya? Ya mungkin minggu-minggu ini, Bu, saya akan lakukan. Minggu-minggu ini sudah mulai saya lakukan, insya Allah
dengan izin dari kepala sekolah, saya akan lakukan rencana aksi itu, Bu. Iya Bapak, mantap sekali Bapak Ajida tentang rencana aksinya, dan segera dalam minggu ini segera dilakukan ya Pak ya. Iya Bu. Kira-kira nih setelah kita melakukan coaching ini apa yang Bapak rasakan? Ya, perasaan saya lebih tenang, lebih santai Bu, karena unek-unek dan apa yang mengganjal di hati saya sudah keluar semua, dan saya sudah mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya alami selama ini. Alhamdulillah kalau begitu Pak, mudah-mudahan di lain waktu kita bisa lebih banyak ngobrol lagi ya Pak ya. Iya Bu, siap Bu. Ya, terima kasih buat waktunya Bu. Iya, sama-sama Bapak Ajida. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.